Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di studio Miftahul Ulum TV. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari Pondok Pesantren Miftahul Anwar yang ada di Cedak, Bonang, Kabupaten Demak. Ia adalah Kang Ahmad David yang sudah menempuh menghafalkan Al-Quran sejak dari SMP. Langsung saja kita menghadap Kang Ahmad David. Halo Mas, apa kabar? Baik, syukuran. Selamat siang Mas. Siang. Mas, tolong memperkenalkan diri Mas. Profil, namanya siapa, alamat, dan mondoknya asal tahun berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad David, bisa dipanggil David. Asal dari Purworejo, Bonang, Demak, RT 1 RW 9. Untuk pondok saya dari Pondok Pesantren Miftahul Anwar. Apa yang membuat Mas David itu menghafal Al-Quran, kok nggak memilih kitab? Sebelumnya saya memilih Quran, mungkin dari awal saya tidak minatlah dalam menghafal Quran. Mungkin pertama kali saya mempelajari dululah, membaca, mempelajari Quran, mulai dari Iqra sampai Juz Amma sampai sekarang bisa menghafal Quran. Kenapa saya memilih menghafal Quran? Karena Quran bagi saya itu adalah pedoman hidup, dan pedoman hidup itulah sangatlah penting bagi saya daripada kitab. Karena pilihan dari orang tua, mending kamu memilih Quran saja daripada kitab. Kitab bisa dibuat sampingan gitu. Nggak gitu Mas. Siapa yang paling mendorong selama menghafal Al-Quran? Untuk mendorong saya untuk menghafal Quran, pertama mungkin dari orang tua, kedua dari teman, ketiga dari ustadz dan ustadzah dari pondok saya. Bagaimana proses awal mulai hafalan Mas? Apakah pertama kali menghafal langsulannya atau sangat sulit Mas? Untuk proses dalam menghafal Quran, mungkin awal-awal mungkin mengalami kesulitan lah. Soalnya kan tidak semua orang bisa menghafal Quran. Katanya kan Quran kan pilihan. Orang bisa menghafal Quran itu pilihan. Karena apa? Karena saya menghafal Quran itu sangatlah tidak mudah. Pertama mungkin sulit. Itu pun bukan kemauan saya. Pertama kan itu kemauan dari bunyai pondok, para ustadz gitu. Terus saya disuruh untuk menghafal lah, itu pun saya ikutlah dari perintah ustadz dan ustadzah dari pondok. Waktu sehari itu Mas David bisa mencapai berapa juz atau berapa ayat? Kalau satu hari enggak juz Mas. Satu hari itu halaman. Kalau satu hari itu saya bisa menghafal mungkin satu halaman, paling banyak lah 3 banyak halaman. Ya, Mas? Ya, itu minimal 3 halaman. Karena apa? Karena menghafal itu butuh kefokusan, butuh kejelian dalam berpikir, butuh ketenangan juga. Ya. Nek akik mood ya enak, tapi nek gak mood ya ora enak. Terus, selama ini apakah Mas David menggunakan metode khusus untuk menghafal? Untuk metode saya gunakan metode pecah-pecah. Metode pecah itu gini, saya baca dari awal sampai akhir, awal halaman sampai akhir dari halaman itu. Saya baca dulu, ketika sudah lancar saya hafal per ayat, saya pecah-pecah. Kemudian saya blok pertama dan blok kedua gitu. Jadi blok pertama dulu, kalau blok pertama sudah lancar saya lanjut ke blok yang kedua. Kalau sudah lancar semua saya hafal mulai dari awal sampai akhir halaman itu. Begitupun seterusnya gitu kan. Bagaimana peran Ustadz atau Ustazah Mas David atau teman-teman untuk memberi motivasi selama menghafal Al-Quran? Yang sering disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah, khususnya kepada Ustadz, sering disampaikan bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang
membaca Quran dan mengajarkannya. Untuk peran para teman-teman saya isi untuk mengisi waktu luang. Apa tantangan yang paling terberat selama Mas David menghafal Al-Quran? Untuk tantangan berat saya, mungkin semua orang lah, baik Pasti ada Mas ya? ada, baik menghafal ataupun belajar pun ada, yaitu rasa malas mas. Rasa malas? Masa malas. Apalagi saya seorang laki-laki, mesti banyak lah. Wes gak ono waktu gue libur, gue ngaji kudu ngaji terus, itu sulit mas untuk dihindari lah. Tapi mau tidak mau harus dilakukan karena itu sudah menjadi kewajiban dalam mengaji. Selain menghafal Mas, pastikan ada di pondok kan ada acara-acara. Lah bagaimana Mas David itu menjaga hafalannya dan ikut acara pondok Mas? Untuk kegiatan pondok saya mungkin nggak terlalu padat sih, padatnya cuman ngaji Quran. Soalnya kan pondok saya itu kan pondok Quran. Jadi ya lebih banyak lah dalam kegiatan mengaji. Tapi ada juga kegiatan tambahan seperti bersih-bersih ataupun mengaji lah atau kegiatan lain di luar pondok. Ketika saya sedang malas atau sedang pusing, saya isi dengan kegiatan yang lain. Seperti bermain di luar, ngopi, jagongan, sampai koncong, sekiranya gen pras lah. Iya Mas. Tapi ketika sudah membaik, ya sudah biar tenang. Ketika sudah membaik, pikiran sudah fresh, sudah terasa plong lah di pikiran, enak untuk dihafalkan, saya mulai kembali untuk mengaji, membuat setoran atau murajaah. Selama ini kan Mas David menghafal Al-Quran, apakah pernah merasa lelah atau ingin menyerah Mas? Untuk saya sendiri ya, rasa lelah pasti ada. Bahkan saya sempat ingin berhenti dari menghafal Quran. Sempat ingin Mas? Sempat ingin. Terus saya mau tidak mau lah. Itu pun dari awal emang saya walaupun disuruh lah, tapi sudah terlanjur menghafal, buat apa tidak diselesaikan, kan gitu tuh. Terus saya mau tidak mau ya harus dihafal sampai selesai kalau bisa. Doakan semoga bisa. Amin Mas. Amin. Terus Mas, selama ini Mas David menghafal Al-Quran, apa yang momen yang paling mengesankan selama Mas David menghafal Al-Quran? Momen paling berkesan dalam menghafal Quran mungkin dalam hidup menjadi tenang, menjadi membaik lah. Yang dulunya sempat malas-malasan, gak tahu ngaji, hanya membaca atau istilah pesantren itu binador. Tapi sekarang kalau sudah menghafal atau bil ghaib, rasa semangat itu ada untuk khatam. Terus Mas, apakah ada surat atau ayat yang paling Mas David sukai? Itu apa Mas? Surat apa? Yang paling saya sukai atau yang paling saya ingat-ingat terus lah dalam surat Ali Imran ayat 134 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wadh-dharra wal kadhimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiqun, yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Fisyarra'i wadh-dharra, di dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhimina wal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ketika kita sedang marah ataupun kita sedang emosi lah, kalau bisa kita tahan amarah itu. Wal afina 'anin nas, kemudian mudah memaafkan satu sama lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terus Mas, sekarang kan ada banyak anak muda yang ingin menghafal tapi dia merasa terlambat atau tidak sanggup. Lah, terus Mas David, apa Mas pesan Mas David untuk mereka Mas? Untuk orang-orang yang ingin menghafal Quran, khususnya kepada teman-teman yang ingin menghafal tapi mungkin belum pantas belum bisa,
saya pesankan, janganlah berputus asa. Tetaplah mempunyai prinsip bahwa kita apapun usaha kita pasti ada hasil. Jangan merasa menyerah. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah putus asa karena rahmat Allah tidak akan terputus. Gitu. Wis. Kalau Mas David sudah hafal semua, apa harapan untuk kedua orang tua dan untuk Mas David sendiri? Mungkin ya, bukan ini, kalau pertanyaan ini bukan buat saya saja, mungkin buat semua orang yang, khususnya kepada orang yang hafal Quran. Ya. Untuk saya sendiri, Ya. saya sendiri inginlah Quran agar bisa lancar, bisa mungkin Ya. isi dan makna dari Quran tersendiri. Karena kembali ke awal ya. Kembali ke awal. Quran emang tidak, orang yang menghafal Quran itu tidak sembarang orang. Itu orang pilihan. Mungkin orang tua merasa banggalah kepada anaknya yang menghafal Quran, apalagi bisa menjaganya. Boleh cerita sedikit ya. Orang tua saya, mungkin dari keluarga saya tidak ada yang hafal Quran, tapi orang tua sangat bangga kalau saya hafal Quran. Dari awal orang tua saya sering menasihati saya, nek awakmu iso ngapalke Quran, ya lo opo tak turuti. Wah, istimewa Mas. Istimewa. Tapi nek sekiranya awakmu ra iso, aja mbok peksa. Soale wong ngapalke Quran iku ra sembarangan wong. Nggih. Nah, mulai dari nasihat orang tua saya itu, saya mulai bertekad untuk menghafal dengan sungguh-sungguh. Karena mau tidak mau lah, dari awal sudah dikasih nasihat seperti itu. Terus kenapa saya tidak sampai selesai untuk menghafal Quran 30 juz? Begitu tuh. Terus saya mulai bertekad, sesulit apapun kalau bisa saya tekan selesai. Ya Mas. Terus Mas, apa harapan Mas David untuk teman-teman yang ada di pondok yang sedang menghafal Al-Quran? Semangat dalam menghafal Quran. Semangat. Jangan ada rasa goyah. Ya. Semangat. Terus Mas, apakah Mas David pernah mengikuti musabaqah lomba Al-Quran Mas? Atau tidak? Ini mengenai pengalamannya. Ya. Untuk pengalaman saya zaman sekolah di SMK, saya pernah ikut, kalau tidak salah pokoknya ya di sekolah lah. Kalau tidak SMP ya SMK. Ya. Kalau nggak salah di SMK. Saya pernah ikut lomba tahfidz Quran. Saya diajari untuk menghafal, untuk agar supaya pengingatannya kuat. Terus pokoknya niku sedina iku digojlok terus pokoknya gen iso ngapalke Quran tenanan lah. Iya. Gen ana persiapan sing mateng. Gen ra ngisi-ngisine sekolah. Saya pun bertekad agar hasil saya itu semaksimal mungkin. Walaupun saya tidak juara, tapi saya bangga sudah mewakili sekolah. Ya, masa awas luar biasa Mas. Terus Mas, bagaimana peran orang tua selama Mas David menghafal Mas? Peran orang tua dalam menghafal Quran. Peran orang tua saya sangatlah bangga, mendukung dalam proses menghafal saya. Ya. Sering kalau saya pulang dari pondok ditanyai lah, piye nang Qur'ane piye? Nggih bae to, Bu. Leres ape. Lah ning pondok piye? Aman ora? Ning pondok iku Qur'an ngajine genah ora? Ya. Apa saiki wis mulai kendor apa tambah kenceng? Ya kula sajangi mawon to. Lagi tambah leres Bu, kenyeneng kate wong tua kan ngoten to. Lah kenapa orang tua seperti itu? Karena orang tua saya itu sering mendorong saya agar semangat dalam menghafal Quran. Dalam keluarga saya kan tidak ada yang hafal Quran. Oh, gitu. Saya
anak terakhir, terus disuruh menghafal Quran dan disuruh agar sampai khatam. Iya Mas. Terus Mas, apakah selama ini Mas David selama menghafal Al-Quran, apakah Mas David pernah mengalami drop atau stres Mas saat menghafal atau mumet lah rasanya? Stres, kalau stres nggak tahu ya, belum tahu. Tapi kalau ngedrop hampir Mas. hampir itu apa ya, bisa dikatakan nggak sadar lah, nggak sadarnya itu bukan karena gila, tapi nggak sadarnya karena banyak hafalan yang numpuk. Banyak hafalan yang numpuk sehingga di otak saya tuh isinya ayat-ayat Quran gitu. Terus saya menenangkan dulu agar bisa kembali seperti semula. Terus Mas, bagaimana Mas David menjaga niatnya Mas agar tidak kendor? Tentu saya setiap harilah berdoa terus kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran dalam menghafal Quran, diberikan petunjuk hidayah agar mudah memahami isi Quran. Gitu. Terus Mas, kan selama menghafal kan pasti kan merasakan sulit ya Mas. Apakah Mas David menggunakan amalan apa supaya tidak sulit? Atau ijazah Mas? Kalau amalan yang sering saya gunakan ya mungkin dari teman-teman kalau mau ngamalin ya, Ya. Monggo. Yaitu sholat tahiyatul hifdi, yaitu supaya memperkuat hafalan. Memperkuat hafalan. Itu dilakukan di malam Jumat. Ada 4 rakaat, 2 kali salam. Kalau nggak salah, rakaat pertama membaca surat Al-Mulk, rakaat kedua membaca surat Yasin, ketiga membaca surat Ad-Dukhan, dan terakhir membaca surat Al-Waqiah. Itu kalau tidak salah. Dan itu ada doa khusus lah. Mas, kalau waktu yang Mas David sukai saat menghafal itu waktu kapan Mas? Waktu ketika saya habis tidur malam, itu yang saya sukai. Berarti Mas, subuh Mas? Iya. Sebelum subuh. Kalau saya bisa bangun awal ya paling jam 3 gitu. Saya gunakan untuk menghafal, membuat setoran, murojaah hafalan yang sudah dihafal, yang dari dulu lah, mungkin juz awal atau juz terakhir saya gunakan, saya manfaatkan. Karena apa? Karena orang kalau habis tidur itu pikirannya sudah mulai kosong. Lah, pikiran kosong saya gunakan untuk menghafal itu sangatlah mudah. Gitu. Mas, apakah ada santri lain atau teman seperjuangannya Mas David untuk memberi semangat menghafal, ada gak Mas? Teman seperjuangan Mas David? Kalau teman ada Mas? Ada, yaitu Kang Ardhani Salahuddin. Itu teman dekat lah. Tapi itu ada teman lain juga yang sering membuat semangat saya. Itu teman menghafal Mas? Al-Quran? Sama menghafal, sama seperjuangan menghafal. Mas David, kalau Mas David diberi peluang untuk mengajar, apakah Mas David mau untuk mengajar? Tentu saya mau. Mas. Karena keinginan seorang yang mempunyai ilmu itu ingin mengajarkan ilmunya. Karena apa? Karena mengajar bagi orang yang berilmu, ada yang mengatakan itu hukumnya wajib. Kalau nggak disampaikan, bisa jadi orang itu orang yang sombong kayaknya. Orang yang mempunyai ilmu itu wajib disampaikan. Tapi kalau orang yang belum punya ilmu, bisa dikatakan sedikitlah minoritas, itu mencari ilmu. Gitu. Mas David pernah mondok selain di Miftahul Anwar? Tentu tahu. Nggak tahu Mas? Tahu. Nggak cuman di Pondok Miftahul Anwar saja. Dulunya saya pernah mondok di Pondok Pesantren Al-Bisri Semarang. Itu mondok di sana itu 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun, dari mulai SMP sampai SMK.
ini cerita sedikit ya, cerita mengenai proses Menghafal. mondok atau menghafal dari awal sampai sekarang. Awal dari mondok. Saya mondok itu aslinya tidak keinginan saya sendiri. Enggak, Mas. Enggak. Tapi bujukan dari teman-teman. Teman-teman. Oh. Awal saya dikenali pondok itu karena apa? Ya karena pertama bukan karena pondok itu begini tapi tidak. Tapi karena saya suka banyak teman gitu. Banyak teman, juga banyak pengalaman, juga tidak terdiri dari satu daerah saja. Kalau di rumah kan orangnya itu saja. Yeah. Paling teman tetangga, teman dekat rumah gitu loh. Yeah. Paling orang gitu-gitu aja. Tapi kalau di pesantren kan kita mempunyai banyak teman. Bahkan saya mempunyai teman itu orang Brebes. Orang Brebes, Mas. Orang Brebes. Logatnya agak-agak ngapak gitu. Ya saya sedikit lah belajar dari bahasa seperti itu. Ya. Terus mulai menginjak ke proses menghafal Quran, saya sering dikasih nasihat, dikasih wejangan kalau bahasa Jawanya, dikasih wejangan agar mau untuk menghafal Quran. Eman wis kadung ngapal ke Quran, wis kadung ngapal ke juz amma, tapi kok gak dibarke tekan Quran sisa eman. Saya pun sempat berpikir, masa orang seperti saya pantas untuk menghafal Quran? Kalau di pondok saja sering tidur, sering begadang, terus jago ngalor ngidul. Itu pasti ya, Mas ya. Pasti. Kan di pondok jago. Di pondok kan banyak teman toh, dan teman itu tidak satu sifat lah, mesti kan banyak orang lah, banyak beda karakter gitu. Iya. Mau tidak mau kan harus serawung toh gitu toh. Kan kayaknya kan kayak kalau hidup di pondok kan seperti orang bermasyarakat. Hidup sosial. Mungkin kalau di rumah kita tidak diajari mandiri, ya mungkin beda-beda orang lah. Kalau di rumah kan orang tua atau sekeluarga lah. Kalau orang tuanya disiplin ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak kan kasihan. Yeah. Anaknya ditelantarkan gitu loh. Syukur kalau anaknya itu mau menjadi orang yang baik, tapi kalau tidak malah nyusahin gitu, misalnya orang tua. Sebelum saya menginjak ke awal menghafal Quran, saya sempat introspeksi diri. Introspeksi itu bercermin lah kepada diri saya. Masa wong kok ngene pantes ngapal Quran gitu. Mau sembeling kok ngene lah. Ya beling, ya setengah beling setengah ape lah gitulah. Soalnya kan saya di pesantren kan kerap ikut kegiatan di pesantren, mengaji kitab, jamaah, perjanjian dan lain seterusnya. Tapi di lain itu saya juga sering ikut kegiatan teman-teman. Di luar jam kegiatan lah. Ya ngopi, nongkrong gitu. Tapi kalau masalah cewek nggak tahu ya. Sudah ada, Mas? Kalau cewek sudah ada. Kalau cewek alhamdulillah belum tahu ya. Mungkin banyak teman-teman saya menghafal itu dari depan, yaitu juz 1, juz 2, juz 3 dan ke atas. Kalau saya enggak, saya dipesenin sama guru. Gue pengen ngapal ke saka mburi apa saka ngarep. Ya pun to saking ngajeng mawon. Mboten terus ajangi guru. Nek saged saking wingking bareng. Soalnya saking wingking iku ayat-ayat iku angel-angel. Nek iso sing angel ku di ayat isik nembe sing gampang. Terus saya mendengar perkataan guru saya itu, saya mulai berpikirlah, ya udah manut sama guru aja. Saya menghafal dari belakang, yaitu dari juz 30, juz 29, 28, seterusnya. Terus sampai sekarang alhamdulillah sudah mendapat juz 20 ke atas lah. Dan alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Doakan saja semoga bisa sampai amin. selesai. Amin Mas. Terus Mas David selama mondok di Semarang, apakah
kesan yang paling utama untuk Mas David? Kesan yang paling utama, solidaritas sama teman, itu yang paling saya ingat terus. Karena apa? Karena mondok di agak jauh lah, Demak ke Semarang kan agak jauh lah, daripada Demak ke Demak sendiri kan. Demak mondok di Semarang kan agak jauh lah, jadi kan teman-temannya kan ada yang dari jauh-jauh gitu loh. Terus itu pun saya kadang pulang saja sulit. 1 tahun 2 kali, bayangkan. Tahun baru sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasanya 2 minggu, kalau tahun baru 1 minggu. Berarti bisa dihitung di rumah saja 1 tahun tidak ada 1 bulan. Terus rasa apa ya, raket sama keluarganya di mana? Kan nggak ada tuh. Paling sedikit lah, habis itu pulang lagi ke pondok. Dan maka dari itu solidaritas di pondok, khususnya di Semarang, pondok saya itu sangatlah solid lah, saling membantu sama lain. Kalau ada yang susah dibantu gitu. Bahkan saya tahu itu apa ya, kelambi pernah itu, kelambi seragam sekolah itu hilang Mas. Terus teman saya rela mengganti seragam sekolah demi apa ya, demi saya bisa sekolah. Itu saking solidnya teman saya itu. Karena apa? Karena saya udah ujian Mas. Kalau teman saya kan KPM seperti biasa. Itu waktu SMP pas SMK? Waktu SMK. Ya. Yang paling terkesan itu solidaritas. Terus apakah ada momen yang paling lucu pas waktu di Semarang? Mungkin banyak lah. Apa itu Mas? Pondok di Semarang itu kan pondoknya kan pondok alas lah. Pondok alasan banyak lah. Cerita-cerita lucu di balik keunikan pesantren gitu. Apa itu Mas? Kalau tahu itu ayam. Ayam kan kalau di Semarang kan ayam kan keliaran. Dari tangga-tangga banyak lah yang memiliki ayam. Lah itu tahu satu kejadian itu ada ayam dari tetangga datang ke pondok. Dan yang pondok itu gak kok memberikan suatu manfaat, tapi malah memberikan suatu musibah. Numpang bahasa kasarnya numpang nemblek tok. Terus lah kaku hati to, cah pondokan iku do emosi lah. Nek kene emang dimane tahi ta ora dimane dagingnya kan ngono to Mas. Terus namanya anak pesantren kan gak sembarang baik to Mas. Terus ada orang yang agak apa ya? Agak emosi lah, agak berbeda. Ketika ayamnya sudah datang di depan pondok, lalu orang itu apa ya? Balang pakai batu. Dilempar pakai batu. Ngasih kejet tuh Mas. Kejet langsung teman saya itu mengambil ayam itu lalu dipotong. Gen ono manen to daripada dimane taine to, penting kan dagingnya kan ngono Mas. Kan kalau dalam proses penyembelihan kan yang halal itu kan yang belum menjadi bangkai, tapi kan sudah masih hidup dipotong. Lalu kan belum jadi bangkai, masih kejet-kejet gitulah, masih ada nyawanya. Terus dipotong. Lah tetangga itu yang mempunyai ayam itu bertanya, biasanya niki ayamnya ono akeh kok ono sing kelong. Ono sing kelong. Terus takok mbek campuran, ono sing reti pura. Pitikku. Terus pernane iki ngono. Gak ono sertile ngono. Maningan ndele ayam ki, ndele pitik ki aja ning pondok kok kene kandang dhewe. Ning pondok mbok mantai tok iki kene kandang pitik apa piye ngene ngono Mas. Terus emosi toh, lama-kelamaan itu ayam mulai habis. Mulai habis. Terus, gimana Mas? Daripada tetangga pondok itu toh, daripada tanya kepada santri, jawabannya kayak gitu, mending tanya langsung kepada pemilik pondok, yaitu Bunyai yang sering ngurusi pondok lah. Tanya kepada Bunyai, tanya kalau ayamnya sering hilang, nggak tahu kok hilang sendiri gitu. Terus suatu saat ada para santri lah dikumpulkan di suatu tempat, yaitu di aula bersama-sama. Terus khususnya cah putra, anak laki-laki
ditanyai ono sing jemuk pitikku perang ya ono sing jemuk pitike tonggo iki perang nek ono sing jemuk agar kodowe rak popong ternyata gak ono sing ngomong soalnya kan wedi sing punya ini ngomong gue rak popo ora tak sing ini tetep ora ono sing aku terus ngasih 3 kali akeh ono sing ngomong aku Bu akhirnya lah aku lapo kok jemuk pitike tonggo ngasih mbok sebelah ngono iki lah aku hati ngono dimane tenan itu ora dimane dagingnya malah dimane tayine to terus oh ya hasilnya apik tapi kurang pas nek ngono bener kudu aku tak kon ingon-ingon pitik wae terus semenjak kejadian itu terus tetangga mulai sadar lah kalau menaruh hewan peliharaan jangan sembarangan ya boleh pondok saya itu tidak melarang lah siapapun boleh lah menaruh barang entah hewan boleh asal dirawat nggak seperti tadi waktu makan dibuang di pondok tapi waktu ngandang dikembalikan seolah-olah kan kayak memiliki tidak ngurusi lah gitu unik lah pondok lah terus ada lagi di hutan atau alas kan banyak lah pohon-pohon tanam-tanaman suatu saat tahu di pondok itu sedang mengalami kemarau ketiga ketiga lah itu perairan pondok itu mulai surut air tuh hampir habis terus pondok saya kan dekat sama sungai sama sungai jauh itu agak jauh itu bisa dikatakan jauh kalau mau nyuci itu ke sungai mas jauh itu terus dari teman-teman kalau mau nyuci kan di sungai tuh nah, saya diajak ayo bobah ning kono wae ning kali garang malah enak daripada ning pondok banyu entek waduh wae kan ngresi sadangan terus kan gua banyu sing akeh to akhirnya awan-awan mangkat bareng gue berkumpul di sini banyu isine sadangan wadah mangkat bareng wah seru lah sambil membaca sholawat gitu terus di pertengahan jalan lihat lihat pohon ketela telo petelo wah ono telo nganggur iki halal kowe iki katanya harus dijogo jimo sikat untuk pertama untuk telo terus kedua ono nanas wah iki paling halal iki sing ora ngurusi yo jimo neh untuk loro terus mlaku meneh ono wit wit kelapa kalau nggak salah wit jambu ya jambu iku ono sing duwe Mas ono sing duwe tapi ya kan santri kan etika ta pakai etika lah tanya dulu boleh nggak diambil katanya boleh kalau diambil dapat 3 telo nanas sampai jambu terus itu sampai di sungai dimakan bersama habis nyuci itu nyuci renang terus mandi habis itu lalu dimakan bersama pulangnya ada sapi kalau ada kandang sapi gitu pulangnya lah soalnya santri kan Pak pinter lah dalam masalah makan kan pinter tuh bener itu tanya kepada si pemilik sapi Bu niki ndak angsal kula nyuwun sapi lho didol iki lagi angsal boten asal nggih pun terus napa ya kayak si pemilik sapi niki mau iku kayak masake lah Sapoldo ada tekan kene mau syarat DKI terus kayak masake lah wajib melas ngono terus akhirnya apa DKI rong botol ku jarene niku sanjange mau to sing pemilik sapi mau to iku 2 botol ku satu botolnya tuh 40.000 berarti 8.000 berarti 2 botol 80.000 dikasih santri cuma-cuma kesimpulan dari cerita-cerita lucu ya
seburuk apapun di pesantren, kalau bisa ingatlah kalau di pesantren itu banyak cerita-cerita baik. Walaupun di pesantren buruk, tapi jangan merasa kalau dirimu itu menjadi orang yang jahat atau tidak baik. Tetaplah optimis, kamu itu orang baik. Tidak ada kata sia-sia selagi kamu masih ada usaha. Untuk Mas David, saya ucapkan makasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk berpodcast dengan saya. Untuk teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran, itu tadi ada motivasi dan pengalamannya Mas David. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan saya dan Kak Ahmad David untuk ngobrol tentang Al-Quran, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.